Shalom Elohimers, tayangan ini hanya berisi khotbah pada ibadah. Segmen lain dalam ibadah tidak termasuk dalam tayangan ini. Kami sangat mengharapkan Bapak Ibu Saudara dapat hadir secara onsite untuk mengikuti keseluruhan ibadah yang ada di GPDI Elohim Sidoarjo. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Saya bersyukur kepada Tuhan sampai saat ini boleh terima banyak hal kebaikan Tuhan, dan saat malam hari ini juga boleh ada kesempatan untuk berbagi kebenaran firman Tuhan. Saya berterima kasih kepada Bapak Gembala, Ibu Gembala tempat ini atas kesempatan ini. Saudara, sebelum kita meninggalkan tempat ini, mengakhiri time to worship, mari kita sama-sama melihat satu kebenaran firman Tuhan. Bapak Saudara yang kasih Tuhan, kita saat ini kita tahu sebagai umat Tuhan kita ada di tengah-tengah dunia yang alami banyak hal ya saudara. Ada kondisi ekonomi yang sedang sulit, rupiah melemah, BBM naik ya saudara. Israel, Amerika dengan Iran pun masih belum membaik. Saya juga banyak membaca tindak kejahatan ya saudara semakin meningkat. Ada banyak juga dalam hal kerohanian kita temukan pengajaran-pengajaran yang melenceng dari kebenaran firman Tuhan. Hal-hal yang saya ingat ketika masih kita kecil dulu itu sudah kebenaran mutlak gitu. Tapi hari-hari ini masih dipertanyakan lagi seperti Tritunggal, seperti hal-hal yang lain saudara. Bapak saudara, di hari-hari ini saudara, Tuhan sebenarnya sedang mengerjakan sesuatu bagi gereja Tuhan. Bagi kita umatnya, dan ini biarlah boleh menjadi sebuah kekuatan penghiburan buat kita saudara. Sementara setiap apa yang dinubuatkan di Alkitab mengalami penggenapan ya saudara, Tuhan pun sedang mengerjakan sesuatu buat gereja Tuhan. Bagi saya pribadi saudara, ketika setiap hal yang dinubuatkan di firman Tuhan itu boleh alami penggenapan, maka seharusnya kita boleh semakin percaya. Iman kita boleh semakin kuat bahwa keputusan kita mengiring Tuhan itu ternyata benar, tidak sia-sia, karena semakin hari semakin digenapi apa yang sudah dinubuatkannya. Nah saudara, apa yang Tuhan sedang kerjakan bagi kita gerejanya di hari-hari ini saudara? Ada dua hal, yaitu gereja Tuhan sedang alami pengukuran dan pemurnian dari Tuhan. Kita sedang diukur dan dimurnikan. Malam hari ini kita melihat satu bagian saja, yaitu tentang diukur saudara. Saja kita melihat dalam kebenaran firman Tuhan di kitab Wahyu pasal yang ke-11 ayat yang pertama. Wahyu 11 ayat yang pertama, demikian firman Tuhan. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang buluh seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut. Bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Puji Tuhan. Bapak saudara yang dikasih Tuhan, penglihatan dari Rasul Yohanes ini yang ia terima saat ia diasingkan di Pulau Patmos, saudara. Penggenapannya ada di zaman akhir ketika menjelang Yesus datang pada kali yang kedua. Jadi di hari-hari ini ketika kita umat Tuhan boleh melihat tanda-tanda tentang akhir zaman, maka hal ini pun sedang dikerjakan oleh Tuhan. Dalam penglihatan Rasul Yohanes dikatakan ada tongkat pengukur yang diberikan kepadanya. Apa perintah Tuhan? Dikatakan ukurlah bait Allah. Ukurlah bait Allah. Saudara, kita sebagai Israel rohani kita tentu sudah pahami bersama bait Allah ini bukan bicara tentang bangunan fisik ya saudara. Ini berbicara tentang kehidupan kita. Kita dikatakan adalah bait Roh Kudus, bait sucinya Tuhan. Di mana Roh Kudus diam dalam kehidupan kita. Dan ketika Tuhan bicara tentang mengukur, maka kehidupan kita lah yang sedang diukur Tuhan. Sehingga kemudian apa yang akan diukur ini bukan soal hal-hal fisik, tinggi badan kita, ya saudara, berat badan kita, bukan. Tapi sebelumnya saya ingin ajak kita melihat, sebelum kita bicara tentang pengukuran ini saudara, ada hal yang menarik yaitu di ayat berikutnya. Coba saudara perhatikan di ayat yang kedua dikatakan, tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya.
Karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. 3,5 tahun lamanya. Saudara, jadi ketika Tuhan memerintahkan, dikatakan di ayat 2 ini Tuhan tidak meminta untuk mengukur pelataran. Apa maksudnya, saudara? Kembali lagi, ini pengertian rohani bagi kita, saudara. Untuk itu kita perlu tahu apa yang ada di bait sucinya Tuhan. Nubuat itu datang kepada Rasul Yohanes, tentu dia akan mengacu kepada bait suci. Apa yang ada saat itu bangunan fisik. Coba saya ingin ajak kita melihat apa yang ada di pelataran bait suci itu, saudara. Dalam tabernakel Musa, saudara akan temukan satu gambaran. Ada di sana, saudara, di pelataran, ya, di pelataran itu ada dua benda, ya, saudara, yang terbuat dari bahan tembaga. Yang pertama adalah mezbah korban bakaran. Ini di pelataran, saudara. Jadi bangsa Israel saat itu dia datang beribadah, membawa kambing, domba, merpati, korban penebus salah, dibawa di tempat ini, dipersembahkan, saudara. Pengertian rohani bagi kita umat perjanjian baru, bicara tentang korban penebusan karya salib Yesus. Kita sudah ditebus, diampuni, kita umat ketebusannya. Setiap kita orang percaya, kita telah terima Yesus sebagai juru selamat. Dia adalah kambing, dia adalah domba itu yang dikorbankan bagi kita. Benda yang kedua, saudara, di pelataran ini, ada juga bejana pembasuhan. Ini juga dari tembaga, saudara. Pengertian rohani bagi kita, ini bicara tentang baptisan air. Dan tentu saudara juga di tempat ini, yang saat ini ada tergabung dalam time to worship. Saudara pun sudah alami ini baptisan air. Artinya saudara sudah lahir baru. Saudara sudah ditebus, saudara lahir baru. Jadi yang ada di pelataran ini, saudara, adalah mereka yang sudah terima Yesus sebagai juru selamat. Sudah dibaptis, alami lahir baru. Tapi kita melihat firman Tuhan yang kita baca ini, saudara, memberikan kita sebuah kebenaran buat kita, bahwa ketika Tuhan hendak mengukur gerejanya, maka orang-orang Kristen yang masih, saya katakan di level pelataran ini, tidak termasuk dalam ukuran Tuhan. Mengapa tidak termasuk? Kekristenan, saya katakan kekristenan pelataran adalah mereka yang terima Yesus, alami penebusan, lahir baru, ya, tapi cukup puas hanya sampai di situ. Mereka tidak mau melangkah mengalami proses lebih lanjut, saudara. Jadi entah berapa lamanya seseorang menjadi Kristen ketika dia masih terus berputar-putar di pelataran, saudara. Seperti apa itu perputarannya? Mereka bertobat, dibaptis, ya saudara. Lalu kena ujian, kena tantangan, godaan, dia goyah. Mereka jatuh dalam dosa. Dia datang kepada Tuhan, bertobat, minta ampun. Tuhan ampuni dia. Dia bangkit lagi. Dia jatuh lagi, bangkit lagi. Kadang-kala di peristiwa yang sama, berputar terus di situ. Saat altar call mungkin mereka maju, hancur hati, saudara, menangis. Pulang dia alami pemulihan, tapi berapa waktu kemudian dia kembali kepada dosa yang sama. Kebenaran ini, saudara, hendaklah membuat kita selalu waspada. Karena kalau itu terus berangsur-angsur, bertahun-tahun mengering Tuhan, saudara, siklusnya seperti itu. Tanpa pernah mau memutus siklus itu, tanpa pernah mau masuk ke dalam level yang lebih dalam lagi, pengiringannya pada Tuhan, saya katakan dia adalah orang Kristen level pelataran. Dan saya percaya tempat ini tidak ada yang seperti itu. Karena saudara sudah ada dalam sebuah hubungan yang lebih dalam lagi. Tapi mungkin ada di antara saudara yang mungkin melihat secara online, ya saudara. Saudara merasa, ya aku selama ini selalu, kadang-kala datang cuma waktu Paskah, waktu Natal, event-event besar aja, KKR. Tapi kehidupan doanya, hari-harinya bersama Tuhan, saudara sendiri yang bisa mengerti, saudara ada di level mana. Dan kebenarannya adalah di akhir zaman, level ini tidak masuk dalam ukuran Tuhan. Kenapa, saudara? Tuhan
menginginkan satu umat yang dewasa, yang mature, saudara, yang matang. Dikatakan kekristenan pelataran tadi dia dua akan menempuh jalur berbeda, saudara. Dan ini jalur yang sebenarnya nggak harus dilalui oleh umat Tuhan. Dia akan diserahkan, dikatakan 42 bulan lamanya. Dia akan menjalani sementara gereja Tuhan yang matang, alami perlindungan, alami pengasingan, dijauhkan dari mata si ular, dikatakan dia alami aniaya itu. Sungguh satu rute yang sebenarnya Tuhan tidak ingin itu dilalui umat Tuhan. Karena itu, saudara, malam hari ini mari kita mau terus naikkan level kekristenan kita. Masuklah ke dalam bagian yang diukur Tuhan. Di zaman Israel, saudara, ya umat Tuhan itu hanya ada di pelataran. Sementara imam masuk ke ruang kudus, saudara. Tapi kita adalah umat perjanjian baru. Dikatakan firman Tuhan dalam kitab Petrus, saudara. Kita adalah imamat yang rajani. Kita adalah imam. Kita adalah pembakar mezbah itu. Kita juga adalah rajani. Kita adalah ahli waris kerajaan surga. Jadi masuklah lebih dalam. Masuklah lebih dalam, saudara. Jangan terus-menerus berputar di pelataran. Bertumbuhlah semakin dalam tingkat keintiman kita dengan Tuhan. Setiap kita adalah imam. Karena di ruang kudus, saudara, kita kemudian alami pengukuran itu. Di ruang kudus ini ada 3 benda, ya saudara, ada 3 benda. Di ruang kudus ini ada kaki dian, saudara. Ada 7 kaki dian, ini menggambarkan adalah sidang jemaat Tuhan. Ini artinya apa? Masuklah dalam persekutuan orang-orang percaya. Orang Kristen yang sampai hari ini masih memakai pewahyuan pandemi kemarin, saudara, berpikir bahwa hanya online cukup. Wah, dia sudah ada alami satu tingkatan lebih. Itu adalah hikmat pewahyuan saat pandemi, saudara. Tapi hari ini kita harus kembali bergereja. Harus kembali digembalakan. Harus berinteraksi dengan sesama anak-anak Tuhan. Tidak cukup ibadah online. Kita harus menikmati lebih dalam lagi keintiman dengan Tuhan. Ada lagi di ruang kudus ini yaitu meja roti, saudara. Meja roti ini bicara tentang firman Tuhan. Firman Tuhan yang harus dikecap, dicerna, direnungkan. Lebih dari sekedar kita terima di hari Minggu, saudara. Itulah kenapa firman Tuhan digambarkan sebagai roti hidup. Itu bukan kue ulang tahun yang musim-musim tertentu saudara terima. Roti hidup artinya hari-hari, saudara, sehari-hari. Harus kita nikmati. Tidak menunggu hari Minggu. Bicara tentang kita rindu mendengar lebih lagi apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kadangkala pembicaraan perkataan firman Tuhan itu spesifik untuk satu individu demi satu individu. Kalau saat malam hari ini secara general, saudara. Tapi kadang-kala Tuhan ingin bicara hal yang khusus. Karena itu saudara perlu menikmati juga pembacaan firman perenungan ini secara pribadi. Ada yang ketiga di ruang kudus ini, di sana juga ada mezbah dupa. Mezbah dupa ini artinya bicara tentang gaya hidup doa kita. Bagaimana doa itu benar-benar bukan hanya kita tahu, tapi benar-benar kita lakukan, itu adalah nafas hidup orang percaya. Yang namanya nafas, saudara. Saudara bisa googling ya, saudara. Orang yang tercatat dalam Guinness Book of Records sebagai penahan nafas paling lama. 11 menit kalau tidak salah. Itu sudah paling lama. Bicara tentang nafas secara paru-paru fisik. Tapi rohani kita pun perlu satu udara yang segar. Satu hembusan nafas Tuhan. Itu yang manusia pertama Adam terima di Taman Eden, saudara. Setiap saat, setiap waktu dia terima. Jadi doa bukan sekedar kalau kita ajarkan ke anak kita, tutup mata, lipat tangan. Enggak. Kadang-kala ketika mata kita terbuka pun, hati kita tetap connect dengan surga. Kita mau bicara terus hari pas hari. Apa yang kita pikirkan kita sampaikan kepada Tuhan. Itu yang dikatakan satu hubungan yang lebih lagi, saudara. Level yang lebih lagi. Dan ini akan masuk dalam ukurannya Tuhan. Sekali lagi,
Ketika Tuhan tidak mengukur bait sucinya, ini bukan bicara tentang bangunan fisik, saudara. Bukan bicara tentang berapa luas gerejanya, kapasitas tempat duduknya, jam-jam ibadahnya. Tapi dia ukur kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Nah, tongkat pengukur di sini, saudara, ini berbicara tentang 3 hal. Bicara tentang 3 hal. Yang pertama, ketika bicara tongkat pengukur, ini sedang berbicara tentang nilai, standar, atau tolak ukurnya Tuhan. Ketika dia hendak mencari umat Tuhan yang dewasa. Ketika dia hendak mencari gereja yang sempurna itu. Tuhan memiliki standarnya sendiri, saudara. Dia tidak pakai acuan atau tolak ukur dunia ini. Dan kita umat Tuhan sementara itu di saat yang sama, saudara, kita tahu saat ini dunia sedang alami pergeseran nilai. Campur aduk antara benar yang salah. Kadang-kala kita sampai bingung, ini benar apa tidak ya Tuhan. Kadang-kala kebenaran itu sangat samar gitu. Ya tercampur aduk, saudara. Begitu ya campur aduk, saudara. Tapi Tuhan punya ukuran, saudara. Jadi tidak terbalik-balik. Kita mau pakai ukurannya Tuhan atau dunia ini? Sudah mungkin pernah dengar satu ilustrasi ya, saudara, tentang komplotan penjahat. Mungkin pernah baca ini, saudara. Jadi ada komplotan penjahat ya, saudara. Komplotan penjahat ini hendak merancangkan tindak kejahatan di sebuah department store yang cukup besar di satu kota. Gitu. Dia sudah rancangkan ketika department store itu tutup, dia akan masuk ke dalam department store ini. Tapi yang dilakukan mereka tidak akan mencuri barangnya, saudara. Jadi mereka tidak akan merampok, mengambil barangnya sehingga besok hari dilihat kok sudah habis, enggak. Jadi komplotan penjahat ini masuk di malam hari ketika ya semua CCTV dipadamkan dan sebagainya. Yang mereka lakukan, mereka adalah mengganti atau menukar label harga dari barang-barang di department store itu. Jadi kalau ada sepatu yang harusnya merek bagus, harga jutaan, dia ganti harga ratusan, sementara yang jutaan ditaruh di merek yang murah. Perabot-perabot lain pun demikian, perkakas rumah tangga, elektronik, ada jam tangan yang merek bagus gitu, harganya harusnya puluhan juta, dia ambil labelnya, dia tukar dengan yang harga cuma ratusan ribu, ditukar. Berlangsung sepanjang malam itu. Tapi kemudian mereka keluar, esok harinya department store itu buka seperti biasa. Maka saudara tahu apa yang terjadi? Para pengunjung, pembeli di department store itu, mereka kemudian mendapatkan harga yang murah untuk hal yang mahal, sementara dia mendapatkan harga mahal, sementara itu barang murah. Itulah yang sedang kita alami dunia ini. Bahkan melanda umat Tuhan. Kadangkala nilai kita itu, kita berpikir itu benar, padahal salah. Ada banyak anak Tuhan yang membayar harga terlalu mahal, saudara. Untuk hal yang sebenarnya nggak ada harganya di mata Tuhan. Di kekekalan itu nggak ada harganya. Tapi saudara bayar dengan waktu, uang, tenaga. Bahkan kemudian hubungan menjadi retak antar keluarga hanya untuk barang itu. Hanya untuk sesuatu itu. Tapi mari kita mau kembali kepada firman Tuhan. Kalau saudara perhatikan di kitab Amsal, ya saudara. Ada banyak hal, ukuran-ukuran yang berlawanan dengan dunia. Ada yang bilang dikatakan lebih baik makan sepiring sayur ya, tapi dengan kedamaian, ketentraman dengan orang sekitar dibandingkan lembut-lembut tapi ada kebencian. Lebih baik ada banyak saudara temukan. Dan itu kalau saudara perhatikan, ini enggak sesuai dengan dunia ini. Ada banyak orang melakukan pengejaran, pembayaran harga cukup mahal. Padahal sebenarnya di mata Tuhan itu enggak ada harganya. Di kekekalan enggak ada. Kalau saudara perhatikan di kitab Amsal, seringkali ukurannya Tuhan bukan dari apa yang di luaran kita, tapi apa yang ada di dalam. Ketentraman, kedamaian, itu kan ukuran di dalam, saudara. Sementara di dunia ini pakai ukuran apa yang dia capai, apa yang dia berhasil beli, apa yang dia miliki. Jadi ketika Tuhan tidak mengukur,
Tuhan sedang menerapkan satu nilai, saudara, kepada kita umat Tuhan. Bukan nilai dunia ini. Karena itu kalau kita mau diukur dan didapatinya presisi, didapatinya cukup tepat sebagai umat yang dewasa, kita mau kembali kepada ukuran firman Tuhan. Kita mau kembali. Saudara, seringkali hal-hal yang bernilai itu sangat langka. Sementara hal-hal yang tidak bernilai itu banyak. Diobral, saudara. Itu biasanya kurang bernilai. Tapi semakin bernilai barang, prinsipnya adalah itu semakin langka. Kita sangat sulit menemukannya. Begitu saudara temukan, jangan pernah ditukar. Karena itu saudara kemungkinan nggak akan dapat lagi. Sambil contoh apa yang dikatakan di kitab Korintus, saudara. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, harap, kasih. Bukankah ketiga hal ini saudara miliki? Iman, harap, kasih. Menurut saya itu hal yang sangat bernilai harganya. Artinya apa? Jangan pernah saudara tukar atau aku pakai sebagai alat pembayaran untuk sesuatu yang jauh lebih murah dari itu. Ada banyak anak Tuhan yang kemudian menukarkan imannya demi sebuah karir, membayar harga dengan menjual iman. Ada anak-anak Tuhan yang kemudian melepaskan kasihnya, sehingga mulai timbul kebencian dengan rekan, dengan saudara demi ya sesuatu hal yang sebenarnya itu kurang berharga di mata Tuhan. Jangan pernah lepaskan iman, harap, dan kasih kita, saudara. Itu adalah harta yang tak ternilai buat kita umat Tuhan. Karena ketika Tuhan Yesus datang dikatakan, apakah ada iman? Apakah aku dapati iman di muka bumi ini? Dan biarlah itu didapati oleh setiap kita umat Tuhan di tempat ini, saudara. Kita punya iman yang teguh, kita punya pengharapan yang tidak pernah goyah, kita punya kasih yang semakin melimpah, baik kepada Tuhan, kepada sesama. Arti yang kedua dari tongkat pengukur ya saudara. Kitab ini dalam bahasa Yunani memakai kata rhabdos ya saudara. Artinya tongkat untuk mendisiplin ya. Jadi ketika Tuhan memakai tongkat pengukur buat gerejanya, Tuhan hendak memakai tongkat itu untuk mendidik dan mengajar kita. Artinya apa saudara? Artinya kita alami didikan Tuhan. Kita akan alami pengajaran dari Tuhan. Artinya apa? Kita dimuridkan saudara. Kita akan alami kedisiplinan rohani dari Tuhan. Karena disciple, murid, itu dari kata itulah disiplin saudara. Kata yang sama. Sebagai murid, saudara pun akan melalui ujian demi ujian. Oh hari-hari ini sebagai umat Tuhan jangan pernah merasa aduh kok ada ujian ya gitu. Saudara ada di rute yang tepat gitu. Karena ujian demi ujian itu yang akan membuat kita semakin hari semakin mengerti. Kita boleh belajar sesuatu. Bagaimana kita boleh naik kelas kalau nggak pernah lulus ujian, saudara. Sebagai gereja yang ingin alami pertumbuhan yang dewasa, dia harus mau diajar, dididik, dimuridkan, dan disiplin secara rohani. Apa sih disiplin itu? Pengertian sederhananya, saudara. Arti disiplin adalah melakukan hal-hal yang melakukan hal-hal yang secara rutin, teratur, terus-menerus. Apa yang perlu dilakukan ya, baik saat ingin maupun tidak lagi saat tidak ingin melakukan, tetap harus dilakukan. Rutin, teratur, terus-menerus. Apa contohnya itu? Kita sudah belajar itu ya saudara, bagi saudara yang ikut kelas Uni of Elohimers. Doa, saat teduh, merenungkan firman. Itu perlu kita lakukan, lagi pingin, lagi nggak pingin, saudara, tetap kita harus baca, kita harus renungkan. Itulah kedisiplinan. Dan bersyukur di gereja kita ini ada banyak kelas-kelas pemuritan ya saudara. Uni of Elohimers, kalau saudara di care, saudara pun akan dimuridkan di situ. Ketua care saudara sebagai mentor. Jadi saudara akan dimuridkan. Yang ketiga saudara, yang terakhir, tongkat pengukur ini berbicara tentang tanda kepemilikan. Tanda kepemilikan. Artinya apa? Ketika ada perintah untuk mengukur sesuatu, artinya sedang bicara gini,
sesuatu itu adalah milikku. Jadi ketika kemudian gereja Tuhan, Tuhan tidak ukur. Tuhan sedang bilang kepada kita, kamu ini adalah milikku. Kamu adalah milik kepunyakaanku. Maka kabar bahwa kita sebagai gereja Tuhan akan alami pengukuran dari Tuhan. Itu adalah kabar yang menggembirakan kita. Karena kita boleh menyadari, kita boleh melihat satu fakta kebenaran. Kita milik Tuhan, saudara. Kita milik Tuhan. Firman Tuhan banyak sekali ayat-ayat yang mengatakan kita dikasihinya. Kita miliknya. Dikatakan kita biji matanya. Sehingga siapapun yang ya ada debu mau masuk aja ke mata, pasti ada reaksi dari sang pemiliknya, saudara. Untuk menjaga mata itu tetap jernih. Itulah yang Tuhan kerjakan buat kita. Itulah yang Tuhan kerjakan. Nah saudara, malam hari ini mari kita mau terus ada dalam pertumbuhan kerohanian, level demi level. Saya percaya gereja ini, umat Tuhan di tempat ini akan terus alami kedewasaan. Kalau hari ini saudara alami ujian, tantangan, saudara, firman Tuhan katakan ujian yang diizinkan terjadi itu tidak melebihi kekuatan kita. Artinya apa? Tuhan sudah pernah ajarkan kepada kita bagaimana menghadapi itu. Tidak mungkin soal itu dihadapkan kepada kita nggak pernah pelajari. Ini soal apa ini? Aku nggak pernah pelajari, Tuhan cara menjawabnya. Tapi ketika ujian datang, aduh kok berat ya? Ingat firman Tuhan. Itu sudah pernah aku ajarkan anakku. Tuhan akan sampaikan itu. Ingatlah lagi. Hadapi ujian itu. Maka saudara akan naik kelas. Puji nama Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan malam hari ini membuat kita boleh semakin kuat di dalam Tuhan. Hari-hari boleh semakin sulit, saudara. Ada hal-hal yang nggak menentu, tapi kita adalah milik Tuhan. Kita diukur, kita adalah milik kepunyaannya. Mari saja kita bangkit berdiri.